Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Haja Rohmaniah, Magister Pendidikan, dan perkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-38 tentang pemanfaatan gedung tua di stasiun. Aspirasi ini berintikan tentang permohonan kepada berbagai pihak terkait dan berwenang dengan sejumlah atau bekas fasilitas umum yang terbengkelai atau mangkrak sehingga dapat berfungsi atau dimanfaatkan berbagai pihak untuk kepentingan masyarakat secara umum. Aspirasi ke-38 selengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenan, kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan rakyat yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan episode ke-38 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Pemanfaatan Gedung Tua di Seputar Stasiun. Hal ini merupakan aspirasi dan permohonan tentunya kepada pihak-pihak yang berwenang pengelolaan gedung tua di seputar stasiun. Mohon maaf Bapak, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, apa yang dimaksud dengan fasilitas umum? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmaniah atas pertanyaannya. Fasilitas umum adalah berupa tempat, bangunan, sarana, peralatan, dan lain-lain yang diadakan baik oleh pemerintah, komunitas masyarakat, perusahaan maupun berbagai pihak yang lain untuk dapat digunakan atau difungsikan pelaksanaan kegiatan atau kepentingan bersama masyarakat sekitar tentunya. Fasilitas umum dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Hal tersebut kami sampaikan atas beberapa referensi yang telah kami baca. 1. Fasum atau fasilitas umum berkaitan dengan pendidikan, contohnya gedung sekolah dan madrasah. 2. Fasum, fasilitas umum berkaitan dengan kesehatan, contohnya rumah sakit, puskesmas, dan sejenisnya. 3. Fasum, fasilitas umum berkaitan dengan kegiatan olahraga, contohnya lapangan, alun-alun, gor, dan seterusnya. 4. Fasum, fasilitas umum berkaitan dengan kegiatan ekonomi, contohnya pasar. 5. Fasilitas umum fasum berkaitan dengan penerangan, contohnya lampu penerangan jalan. 6. Fasilitas umum berkaitan dengan lalu lintas, contohnya jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. 7. Fasum, fasilitas umum berkaitan dengan air, pemanfaatan air, contohnya sungai, rawa, irigasi, dan sejenisnya. 8. Fasilitas umum fasum berkaitan dengan perjalanan, contohnya stasiun, kendaraan umum, terminal, dan lain sebagainya. 9. Fasum, fasilitas umum berkaitan dengan peribadatan, contohnya masjid, gereja, dan sebagainya. 10. Fasilitas umum fasum berkaitan dengan keamanan, contohnya pos jaga, pos ronda, dan lain sebagainya. Oh iya, mohon maaf saya potong Bapak. Tolong berikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan stasiun kereta api. Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Pengertian stasiun kereta api dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah stasiun kereta api
yakni satu bangunan yang merupakan terminal akhir atau tempat berhenti sementara kereta api sebelum melanjutkan perjalanan selanjutnya. 2. Stasiun adalah tempat menunggu bagi calon penumpang kereta api. Dan atau ketiga, stasiun adalah tempat di mana para penumpang dapat naik turun dalam memakai sarana transportasi kereta api. Baik, Bapak. Apakah ada pembagian atau klasifikasi stasiun kereta api, Bapak? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Pembagian stasiun kereta api menurut Honing dalam Rindang Sari mengatakan stasiun terdiri dari A. Menurut sistem bangunannya ada disebut sistem stasiun kereta api sepermukaan dengan transportasi jalan raya. 2. Sistem stasiun kereta api bawah tanah, subway station. 3. Sistem stasiun kereta api layang, elevated railway. B. Menurut jenis angkutannya, ada stasiun penumpang, stasiun untuk mengangkut dan menurunkan para penumpang. Pada stasiun penumpang juga menerima kiriman paket barang-barang. 2. Stasiun barang, stasiun untuk membongkar dan memuat barang-barang baik buatan yang terdiri atas gerobak atau barang potongan. 3. Stasiun langsiran untuk menyusun dan mengumpulkan gerobak-gerobak, gerbong-gerbong yang berasal atau diperuntukkan buat berbagai stasiun. C. Menurut klasifikasinya, ada 1. Stasiun kecil. Stasiun kecil disebut juga perhentian khusus untuk menaikkan atau menurunkan penumpang dan tidak ada kereta api bersilang atau bersusulan, juga tidak menerima barang-barang kiriman. 2. Stasiun sedang. Stasiun sedang umumnya berada di kota kecil. Kereta api cepat atau ekspres biasanya juga ada kesempatan untuk melayani penumpang jarak jauh. 3. Klasifikasi stasiun besar. Stasiun besar umumnya berada di kota-kota besar dan disinggahi oleh semua jenis kereta api. Pada stasiun ini pelayanan untuk pengangkutan penumpang dan barang sudah dipisahkan. D. Menurut letaknya, ada stasiun akhir. Stasiun ini di mana jalan kereta apinya dimulai atau berakhir. Artinya kota tersebut sebagai pemberangkatan awal dan tujuan akhir. 2. Stasiun antara, yakni stasiun yang kedudukannya berada di antara lintasan rel atau 2 stasiun, 2 kota yang berlainan tentunya. Stasiun persilangan, yakni stasiun yang kedudukannya berada pada persimpangan yang membagi 2 lintasan rel kereta api. E. Menurut bentuknya, ada disebut stasiun siku, merupakan stasiun kepala, yaitu stasiun di mana jalan kereta api berakhir pada stasiun tersebut. Pada stasiun ini terdapat peron ujung dan peron sisi. 2. Ada stasiun paralel, merupakan stasiun yang kedudukan gedungnya sejajar dengan jalan kereta api atau dapat dibuat sebagai suatu kombinasi dari stasiun paralel dan stasiun siku. 3. Stasiun pulau,
merupakan stasiun yang kedudukan gedungnya di tengah-tengah antara jalan kereta api. 4. Stasiun Semenanjung merupakan stasiun yang kedudukan gedungnya terletak di sudut antara dua jalan kereta yang bergandengan. Terakhir, menurut lingkup pelayanan penumpangnya, ada yang disebut dengan stasiun jarak dekat, yakni stasiun yang melayani penumpang jarak dekat. 2. Stasiun jarak sedang, yaitu stasiun yang melayani penumpang jarak sedang. Dan yang ketiga, stasiun jarak jauh, long distance station, yaitu stasiun yang melayani penumpang dengan asal dan tujuan daerah di luar provinsi. Mohon izin, tolong berikan contoh bentuk bangunan atau eks gedung tua di sekitar stasiun yang dimaksud. Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Setiap kita naik kereta api, sering sekali sebelum dan sesudah melewati sejumlah stasiun besar, kereta api berjalan lamban karena mau berhenti dan atau baru berangkat kembali dari stasiun pemberhentian. Di kesempatan itulah menjelang atau setelah stasiun kita dapat melihat di sebelah kanan atau kiri stasiun. Kadang di sebelah kiri kanan stasiun tersebut terdapat sejumlah bangunan tua, sepi tanpa penghuni. Bangunan tua tersebut terkadang berbentuk satu rumah atau perumahan yang pernah dihuni tentunya oleh para pekerja stasiun atau kru kereta api tempo dulu. 2. Berbentuk gudang yang pernah tentunya digunakan sebagai penampungan barang atau penampungan barang lainnya pada tempo dulu tentunya. 3. Ada yang berbentuk fasilitas umum sebagaimana aula yang pernah tentunya digunakan sebagai tempat pertemuan sejumlah orang pada tempo dulu. 4. Ada yang berbentuk taman atau tanah kosong yang pernah digunakan tentunya sebagai tempat hiburan, tempat berkumpul, tempat olahraga, pekerja, kru stasiun tentunya pada tempo dulu. 5. Bangunan berbentuk lain yang secara khusus penulis tidak tahu dan atau belum pernah mencari informasi dari narasumber maupun referensi yang lainnya. Maaf, kami tidak mengetahui bentuk-bentuk selanjutnya. Baiklah, Bapak, kalau boleh tahu, kemana arah perjuangan dan kepada siapa aspirasi pemanfaatan eks bangunan tua di stasiun ini ditujukan? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Atas dasar hal tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan, mengajukan aspirasi kepada berbagai pihak, utamanya kepada yang terhormat Kementerian BUMN, yang terhormat Kementerian Perhubungan, dan yang terhormat Kementerian Dalam Negeri untuk berkenan. 1. Memberikan respon izin aspirasi pemanfaatan eks bangunan tua di stasiun ini menjadi program bersama yang ditujukan kepada tentunya ormas, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan, memungkinkan berbagai gedung tua tersebut di sekitar stasiun dapat difungsikan sebagai kantor kepengurusan ormas, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan tingkat kabupaten atau kota atau tingkat kecamatan terdekat lokasi stasiun yang bersangkutan. 2. Berkenan memberikan respon dan izin aspirasi pemanfaatan eks bangunan tua di stasiun ini menjadi program bersama yang ditujukan kepada ormas, organisasi keagamaan dan kepemudaan guna dapat dijadikan tempat usaha
bagi organisasi tersebut, utamanya bagi pengurus tingkat kabupaten kota atau tingkat kecamatan terdekat lokasi stasiun yang bersangkutan. 3. Berkenan memberikan respon dan izin aspirasi pemanfaatan eks bangunan tua di stasiun ini menjadi program bersama yang ditujukan kepada ormas, organisasi keagamaan, organisasi kebudayaan guna dijadikan tempat aktivitas kegiatan keagamaan, seni atau olahraga. Bagi ketiga organisasi tersebut, tentunya bagi anggota dan pengurus 3 organisasi tersebut, baik tingkat kabupaten kota maupun tingkat kecamatan dekat lokasi stasiun yang bersangkutan. Maaf Bapak, mungkin ada aspirasi pendukung terkait dengan aspirasi pemanfaatan eks bangunan atau gedung tua di sekitar stasiun. Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD atas pertanyaan selanjutnya. Ya betul ada Bu, yakni persyaratan permohonan pemanfaatan eks bangunan atau gedung tua di sekitar stasiun diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Diusulkan oleh organisasi sosial, keagamaan, kepemudaan yang memiliki kepengurusan minimal dari tingkat kabupaten kota, kecamatan, dan desa. 2. Diusulkan oleh induk organisasi tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat yang tentunya berbadan hukum formal dari Kementerian Menkumham. 3. Bila diusulkan penggunaannya oleh organisasi tingkat kabupaten kota adalah organisasi yang memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa, kelurahan sekabupaten kota yang bersangkutan sekurang-kurangnya 50% kecamatan. 4. Didukung oleh pengurus dan anggota calon pengguna eks bangunan tua atau gedung tua di stasiun tersebut minimal misal 1.000 orang. Fotokopi KTP dikumpulkan. 5. Didukung oleh program kerja atau rencana aktivitas yang konkret dan jelas, serta memiliki prospek baik, lancar, dan menguntungkan bagi organisasi yang bersangkutan tentunya. Oh iya, baiklah. Terima kasih Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman Magister Pendidikan atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi berjudul pemanfaatan bangunan tua di stasiun. Rasanya adalah gagasan yang cukup bagus dan mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Baik Ibu, sama-sama Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam menyampaikan aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi pemanfaatan gedung tua di sekitar stasiun sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian, dukungan dari berbagai pihak sebagaimana kami telah sebutkan di atas. Insya Allah aspirasi pemanfaatan gedung tua di sekitar stasiun ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.